Pernahkah kamu mendengar sebuah tempat suci di mana ritual spiritual bercampur dengan praktek seksual? Tempat ziarah yang katanya bisa mendatangkan kekayaan dan keberuntungan asal kamu mau melakukan sesuatu yang tabu. Ya, Gunung Kemukus ini adalah sebuah bukit sunyi yang ada di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Tapi jangan pernah tertipu sama keheningannya. Di balik kesunyiannya itu, ada sebuah cerita yang mengundang rasa penasaran, kepercayaan kuno, hingga tragedi sosial. Konon kisah ini bermula dari abad ke-16, seorang pangeran pelarian bernama Samudro, anak dari Raja Majapahit bersama selirnya Dewi Ontrowulan. Pangeran muda ini jatuh cinta, tapi bukan sama kekasihnya, melainkan sama ibu kandungnya sendiri. Kemudian mereka melarikan diri ke sebuah bukit terpencil, guys. Tapi takdir berkata lain. Saat mereka mencoba untuk menyatukan cinta terlarangnya itu, mereka ditemukan dan dibunuh. Nah, di tempat itulah mereka itu akhirnya dimakamkan secara berdampingan, guys. Nah, dan sejak saat itu, Gunung Kemukus dipercaya sebagai lokasi tempat keramat. Siapapun yang datang lalu melakukan ritual perjodohan terlarang, konon bisa meraih kekayaan dan juga jabatan. Apa yang disebut sebagai ziarah di Gunung Kemukus, yang ternyata seringkali berujung pada praktik yang mengundang kontroversi, guys. Ritual ini tuh nggak biasa. Ziarahnya itu dilakukan pada malam Jumat Pon, dan puncaknya, konon untuk berhasil dalam niatnya, seseorang harus melakukan hubungan badan. Tapi bukan dengan pasangannya, melainkan dengan yang bukan pasangannya dan bukan dengan suami atau istri sahnya. Bahkan semakin jauh hubungan darahnya, itu kabarnya semakin kuat juga daya magisnya, guys. Banyak yang datang ke sana itu bukan sekadar untuk ziarah, tapi untuk mencari pasangan ritual, baik itu orang biasa, pedagang, karyawan, mahasiswa, bahkan para pejabat. Mereka percaya setelah ritual ini, usaha mereka itu akan lancar, rezekinya terbuka, hutang lunas, bahkan pangkat pun naik. Tapi di balik mitos tersebut, ada kenyataan yang tidak bisa ditutupi nih. Gunung Kemukus pada akhirnya berubah menjadi ladang eksploitasi. Banyak perempuan muda, bahkan anak di bawah umur, guys, yang akhirnya kemudian terjebak dalam lingkaran ini gitu. Antara iming-iming uang, ekonomi, dan manipulasi spiritual tadi. Nah, pernah seorang jurnalis investigasi menyamar dan menemukan bahwa praktik prostitusi ini terjadi secara terselubung dan sistematis. Ya, balik lagi, bukan sebagai ritual, ini tuh sudah menjadi sebuah industri sunyi yang sekalinya putaran itu bisa melibatkan ratusan orang. Nah, tahun 2014 pemerintah daerah itu akhirnya turun tangan, lokasi ritualnya ditutup dan penertiban besar-besaran pun dilakukan. Ya, berharap Gunung Kemukus ini bisa dikembalikan ke fungsi semulanya, ya sebagai situs wisata sejarah dan juga religi. Namun hanya berselang beberapa tahun, ritual ini muncul kembali, lebih diam-diam dan lebih tersembunyi. Larangan itu tidak mampu membunuh keyakinan bagi sebagian orang. Nah, ritual ini tuh masih sakral, dan selama kepercayaan itu hidup, Gunung Kemukus rasanya akan terus menjadi magnet. Jadi kisah Gunung Kemukus ini bukan sekedar hanya kisah mistis. Ini udah bisa dibilang sebagai potret sosial tentang bagaimana kepercayaan kuno bisa bertahan dalam zaman modern, tentang manusia-manusia yang mencoba mencari harapan dalam gelap. Apakah ini menjadi warisan budaya atau justru warisan luka? Apakah yang mereka lakukan ini dosa atau hanya bagian dari keputusasaan? Yang pada akhirnya Gunung Kemukus ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua sejarah itu terang benderang. Ya, beberapa kisah hidup di antara kabut, di mana tempat antara mitos dan kenyataan ini bertabrakan. Apakah kamu percaya bahwa ritual ini benar-benar membawa berkah? Atau menurutmu ini hanya bentuk eksploitasi berkedok spiritualitas? Klik like dan subscribe untuk kisah sejarah kelam lainnya. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar gimana pendapatmu tentang Gunung Kemukus ini. Dan sampai jumpa di cerita sejarah berikutnya yang tak kalah misterius.